Di kampungku setiap ada yang meninggal sebelum 40 hari, dia pasti datang menjemput orang lain untuk mati. Halo cek, kembali lagi bersama gua Nando di channel Jagat Horor. Kali ini gue mau bawain cerita dari akun Twitter mitologi gue yang berjudul 40 hari setelah kematian. Gak perlu lama-lama lagi, mari kita lanjut ke ceritanya. Jadi di malam hari telah meninggal dunia seorang kakek sebatang kara pada tanggal 12 Januari 2013 pada pukul 23:47. Kakek ini yang semasa hidupnya sebagai seorang petani singkong. Kabar kematian ini selalu jadi momok menakutkan bagi warga kampung Layat karena desa ini seperti kena kutukan 40 hari. Katanya, arwah yang meninggal di desa itu akan berkeliaran mencari kaum semati untuk dijemput. Karena sudah terlalu malam, jenazah Mbah Akung ini akan dimakamkan keesok paginya. Nah, warga yang dengar kabar itu, kalau jenazah kakek ini akan dikuburkan keesokan paginya, akhirnya satu desa senyap. Yang lagi ronda pulang ke rumah, warung kopi yang masih buka cepat-cepat ditutup rapat-rapat. Dan akhirnya azan subuh pun berkumandang. Adalah seorang ibu, sebut saja Bu Ani. Bu Ani ini maulah ambil wudhu di luar. Kebetulan sumurnya ini berada di belakang, tepat berbatasan dengan kebun singkong milik Mbah Akung. Ternyata rumah Bu Ani ini terletak di sebelah rumah Mbah Akung. Selama almarhum sakit, Bu Ani adalah salah satu orang yang merawatnya. Bu Ani sudah mengenal Mbah Akung ini sejak Bu Ani kecil. Bu Ani merasa kasihan gitu, ibalah pada kakek sebatang kara yang ditinggal meninggal istrinya sebelum sempat memiliki anak. Dan setelah sampai di sumur, mulailah wudhu. Dan saat Bu Ani ini membasuh wajah, Bu Ani ini sadar kalau ada yang memperhatikannya dari arah kebun. Bu Ani merasa merinding, akhirnya ia mempercepatlah wudhunya. Saat membasuh kaki sambil nunduk nih ya, dan setelah selesai membasuh kaki, tegaplah dia. Dan kalian tahu, Bu Ani ini lihat Mbah Akung berpakaian lusuh penuh tanah berdiri di antara pohon-pohon singkong milik Mbah Akung sambil menatap datar Bu Ani. Ya Allah, si Mbah subuh-subuh sudah di kebun. Si Nilai ini lihat ibunya bicara sendiri ke arah kebun. BTW, Bu Ani ini punya seorang anak, sebut saja namanya Nilai ya. Dia bilang, ibu bicara dengan siapa? Itu loh Mbah Akung. Sambil menunjuk ke Mbah Akung yang tiba-tiba menghilang. Bu, Mbah Akung sudah meninggal tadi malam. Seketika sekujur tubuh Bu Ani merinding. Bu Ani pun tampak cemas sebab mereka yang meninggal sebelum 40 hari akan menampakkan diri pada orang yang ingin mereka ajak mati. Suasana saat itu di desa kampung Layat terasa lebih sunyi dari biasanya. Gak ada petani yang membawa cangkul, pengarit rumput, hingga orang-orang yang memikul karung-karung pupuk untuk berkebun mereka. Pandangan itu berganti dengan raut cemas kerumunan orang yang melayat ke rumah Mbah Akung. Dan kepala desa pun turut hadir. Dia memberikan instruksi kepada pengurus paguyuban musola untuk segera membereskan pemakaman Mbah Akung. Tidak ada yang berani memandikan jenazah Mbah Akung selain keluarga almarhum. Karena ketika ada yang mati, para warga ini menghindari berada di dekat mayit berlama-lama. Karena mereka percaya benang pati mayit dapat menyangkut sama mereka. Makanya itu mereka takut atau nggak maulah lama-lama di dekat mayit. Jadi benang mayit ini semacam ikatan batin gitu dari almarhum kepada mereka yang masih hidup. Benang pati ini tersulam dari rasa sayang, kasih, benci, amarah, bahkan dendam yang ada pada diri almarhum itu. Dan akhirnya Pak Ustadz ini menugaskan kepada seorang marbot untuk memandikan jenazah Mbah Akung. Dia bernama Urip. Pria parubaya tak terlalu tinggi, berusia sekitar 40 tahun, dengan pakaian koko dan kopiah putih di kepalanya. Urip ini mulailah melangkah masuk ke dalam rumah Mbah Akung. Dan ternyata si Urip ini orang kelima yang lapang dada menerima tugas memandikan jenazah Mbah Akung. Kenapa sih Urip ini lapang dada mau memandikan jenazah Mbah Akung? Karena tak lain alasannya si Urip ini iba dengan Mbah Akung, sosok yang dikenalnya murah hati. Jadi Mbah Akung ini pernah membawakan singkong hasil panen ke rumah Urip di saat dia dan keluarganya sedang terhimpit ekonomi, bahkan untuk makan pun susah.
Saat si Urip ini masuk ke dalam rumah Mbah Akung, rumahnya terasa pengap dan bau apek. Urip ini kaget karena banyak benda-benda berhala yang terpajang di sudut-sudut rumah. Si Urip ini juga nemuin nampan kecil berisi bekas sesaji yang membusuk. Dan ternyata selama hidup Mbah Akung ini memang dekat dengan hal-hal berbau mistik. Dia seorang sepuh yang disegani dari dulu karena dianggap memiliki kemampuan supranatural. Mbah Akung ini semasa hidupnya sering dimintai tolong untuk menyembuhkan santet dan sebagainya. Dan semua yang Mbah Akung lakukan itu dilakukan dengan ikhlas tanpa pamrih meminta imbalan. Ya Allah, baik banget Mbah Akung ini. Mbah Akung ini semasa hidupnya bahkan menyebut kalau kutukan 40 hari itu dipelihara turun-temurun oleh suatu pihak yang memuja iblis. Dan si Urip ini ingat peristiwa besar pada 1 tahun lalu kala kematian Ninik Tini yang menggemparkan sekampung Layat karena Ninik Tini ini bangkit dari kubur kembali.